warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Iksania, SPD MSI, salah satu dosen dari program studi promosi kesehatan di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Selain di jurusan promosi kesehatan, saya juga mengajar di program studi gizi. Salah satu yang saya ampu di program studi gizi ini adalah mata kuliah biokimia. Dan kali ini video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT pada sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah biokimia. Capaian pembelajaran lulusan. RPS mata kuliah biokimia gizi ini disusun mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi gizi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam bidang keahliannya, menguasai konsep ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang gizi, olahraga, serta kesehatan. Dan yang terpenting, mampu mengkaji serta mengevaluasi perkembangan ilmu berdasarkan kaidah ilmiah serta mampu menganalisis berbagai permasalahan di bidang gizi dengan berwawasan kewirausahaan. Capaian tersebut kemudian menjadi fondasi dalam membentuk lulusan yang profesional, kritis, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu biokimia, gizi, dan olahraga. Capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah dirancang agar mahasiswa mampu mengintegrasikan nilai keilmuan secara bertanggung jawab, kemudian menganalisis berbagai fenomena, terutama pada fenomena biokimia gizi yang berkaitan dengan penyakit dan juga olahraga, dan mengevaluasi perkembangan ilmu biokimia dalam praktek kesehatan, serta mampu merancang instrumen tes dan pengukuran yang mendukung pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang biokimia gizi. Dengan demikian, pembelajaran ini tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada kemampuan analitis dan juga penerapan dalam praktik profesional. Kemudian, untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk mencapai CPMK tersebut, proses pembelajaran harus disusun secara bertahap melalui 8 sub CPMK. Mahasiswa kemudian diawali dengan mempelajari konsep dasar biokimia gizi, biokimia sel, darah, dan juga seluruh sistem yang ada di manusia. Biokimia zat gizi makro dan juga zat gizi mikro, serta keseimbangan cairan dan juga elektrolit. Selanjutnya, mahasiswa akan diminta untuk mendalami konsep enzim, hormon, metabolisme energi, hingga mampu merancang instrumen pengukuran biokimia pada pasien dengan penyakit maupun segala hal pada bidang gizi olahraga. Tahapan ini kemudian dirancang agar mahasiswa nantinya bisa berkembang dari kemampuan yang hanya sekedar memahami konsep, kemudian menuju ke kemampuan menganalisis, mengevaluasi, merancang solusi ilmiah sesuai dengan kebutuhan dari profesi ahli gizi. Adapun bahan materi pembelajaran pada mata kuliah ini, materi pembelajaran pada mata kuliah ini telah disusun secara sistematis dimulai dari pengantar biokimia, biokimia sel dan darah, biokimia zat gizi makro dan mikro, cairan dan elektrolit, enzim, hormon, metabolisme tubuh dan energi, hingga penerapan biokimia pada obesitas, kanker, dan juga olahraga. Urutan materi tersebut sudah dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa mampu memahami hubungan antara proses metabolisme di dalam tubuh dengan status gizi, penyakit, serta aktivitas fisik dan olahraga secara komprehensif. Adapun untuk metode pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan kombinasi dari case-based learning dan juga project-based learning.
di mana case based learning itu adalah disingkat dengan CBL dan project based learning disingkat dengan PJBL. Mahasiswa tidak hanya akan mempelajari teori melalui diskusi, studi kasus, dan telaah jurnal ilmiah, tetapi juga akan diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek, menyusun instrumen pengukuran biokimia pada pasien dengan penyakit menular maupun tidak menular, dan juga pada atlet. Mahasiswa akan bekerja secara berkelompok untuk menganalisis kasus secara nyata, mengembangkan solusi berbasis bukti ilmiah, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasilnya berdasarkan pikiran kritis mereka. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep biokimia dengan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan juga komunikasi ilmiah. Melalui RPS ini, saya akan berkomitmen melaksanakan pembelajaran yang terencana, berpusat pada mahasiswa, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Harapan saya, mahasiswa nanti tidak hanya memahami konsep-konsep biokimia gizi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam analisis, khususnya untuk kasus klinis, penyusunan instrumen, pengukuran biokimia, serta pengambilan keputusan berbasis bukti dalam praktik pelayanan gizi dan kesehatan. Baik, demikian penjelasan singkat mengenai rancangan pembelajaran semester mata kuliah biokimia gizi yang akan saya ampu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Sudah pada makan? Gak apa-apa, jawab aja, belum ya? Oke, soalnya nanti kita bakal bahas tentang metabolisme lagi ya, lanjutan yang kemarin. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Ya. Nah, adik-adik sekalian, Ibu harap sebenarnya hari ini kalian sudah dalam kondisi fit untuk bisa mengikuti pembelajaran. Oke, slide berikutnya. Nah, kita persepsi dulu ya. So, let's think back. What's going on with our body? Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dengan tubuh kita? Kemarin kan kita udah bahas ya, bahwa tubuh kita itu dipengaruhi oleh beberapa zat gizi. Ya, ada yang masih ingat nggak? Zat gizi apa saja yang mempengaruhi tubuh? Oke, coba ini siapa namanya? Oke, Dila, boleh. Ada dua, zat gizi makro dan zat gizi mikro. Oke, zat gizi makro dan zat gizi mikro. Ada yang mau tambahkan? Oke, boleh, silahkan. Kan ada dua, ada makro dan mikro. Okay. Makro karbo, protein, dan lemak. Dan mikro ada vitamin dan mineral. Oke, baik. Jadi Ibu ingatkan kembali aja ya. Jadi karbohidrat, protein dan lemak itu dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, makanya dikatakan makro, dan mineral dan vitamin itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tapi bukan berarti tidak boleh ada. Next. Ya. Nah, di sini ini adalah a whole metabolism in our body. Jadi ini adalah metabolisme seluruhnya. Mau dia atlet, mau dia non atlet, selama dia manusia pasti melakukan atau mengalami yang namanya fase ini. Jadi dalam proses produksi energi, tubuh menggunakan karbohidrat, lemak sebagai sumber energi. Ada yang masih ingat tidak ya, hierarki atau susunan dari sumber energi? Jadi yang pertama, apa? Karbohidrat. Yang kedua, lemak. Ya, yang ketiga baru protein. Good. Nah, semuanya itu berperan. Nah, di sini dia bagannya ya. Jadi semuanya diubah, ujung-ujungnya akan berakhir jadi apa? Energi atau ATP. Oke, next. Nah, karbohidrat di sini ada dua kontribusi atau dua jalurnya. Ada yang ingat nggak jalur dari kontribusi metabolisme? Oke, kita tanya yang bagian sini dulu. Siapa namanya? Resti, Bu. Resti, oke. Jadi terdapat dua jalur metabolisme karbohidrat. Yaitu yang pertama jalur aerobik dan jalur anaerobik. Oke, ya. Jadi ada dua jalur yaitu aerobik dan anaerobik. Dari katanya aerobik dan anaerobik. Ya, jadi aerobik itu yang pakai oksigen atau enggak? Yang
Pakai. Nah, kalau anaerobik yang pakai atau tidak? Tidak. Dari kata air dan an ya. Nah, aerobik dan anaerobik ini digunakan sebenarnya yang membedakan cepat atau tidaknya digunakan di dalam tubuh. Jadi kalau kita bicara aerobik berarti kita akan masuk dimulai dari si glikolisis. Nah, kenapa? Karena aerobik itu digunakan untuk energi jangka panjang. Oke, contohnya pada pelari maraton. Jadi dia butuh energi yang lebih banyak, lebih besar dan lebih lama. Nah, sedangkan untuk yang anaerobik seperti pelari sprint, ya half sprint, half marathon. Nah, itu dia masuknya tuh gunakannya pakai yang anaerobik gitu. Karena dia butuh yang cepat dan meledak. Next. Nah, kemudian sebagian besar simpanan karbohidrat kita itu disimpannya kalau tidak digunakan langsung sebagai energi, dia akan disimpan di otot rangka dan hati. Nah, kapan digunakan? Kalau tidak terjadi pemenuhan kebutuhan di dalam tubuh kita. Next, contoh. Pada saat misalnya kita ini simpanan glikogen kita menurun drastis, tetapi latihan pada atlet misalnya atau pada orang-orang itu tetap berlanjut, ya kan? Nah, jadi kita bisa menjadi lebih lemas, lebih kayaknya gue butuh lebih banyak gula. Makanya kenapa kalau habis olahraga nyarinya apa? Boba, ya nggak? Nyarinya apa? Es kopi, ya kan? Jadi di pikiran kita langsung pengen yang manis nih, karena memang yang paling pertama yang kita cari, kita pakai adalah bagaimana kita bisa surplus gula, gitu. Next. Nah, tapi fun fact-nya adalah kalau kita puasa, yang dipakai apa? Lemak. Oke, jadi yang pakai itu lemak lagi, bukan lagi gulanya. Nah, sehingga orang-orang yang kemudian berlebih dalam jumlah kapasitas atau persentase lemak itu biasanya akan menang ketika kita kondisi puasa. Makanya kenapa kalau di beberapa kondisi diminta untuk intermittent fasting. Gitu. Oke, next. Nah, tetapi ada lagi satu. Selain dari yang dua tadi, ada yang namanya asam laktat. Pernah dengar? Pernah dengar asam laktat? Oke, jadi pernah ya. Nah, asam laktat itu sebenarnya bagus, tapi menyebabkan kelelahan berlebih. Cuman sekarang sudah tidak terlalu relevan, karena kan kelelahan banyak pemicunya, tapi salah satunya adalah masih tetap si asam laktat. Asam laktat ini digunakan sebagai bahan baku reaksi pengganti glukosa kalau tidak ada. Next. Nah, ini dia kalau dalam kondisi puasa. Ya, jadi kalian bisa baca bahwa pada fase 18 sampai 48 jam itu tidak bisa ada asupan makanan yang masuk, maka ngambilnya dari mana? Dari lemak. Kalau masih juga nggak ada, ngambilnya dari mana? Dari asam laktat. Oke, nah ini dia. Jadi penting untuk memastikan bahwa ketersediaan glikogen dalam hati dan juga otot itu ada. Karena apa? Karena kontraksi otot kita harus tetap berlangsung. Ya, kan ada relaksasi tuh, ada kontraksi. Coba kamu, saya minta ibu ya, coba giniin ototnya. Apa yang kamu rasa? Dia berkontraksi, ya kan? Kalau gini dia berrelaksasi. Oke, terima kasih. Jadi kalau ketika kita gini kita butuh energi. Kalau kita balikan lagi, dia tetap butuh energi, tapi energi untuk relaksasi. Nah, ini dia simpanan glikogen. Dan sementara itu produksi. Jadi tadi dibedakan nih antara aerobik dengan anaerobik. Kalau dia aerobik tadi salah satunya glikolisis. Kalau dia anaerobik salah satunya adalah dari gluconeogenesis. Next. Nah, kita masuk di problem based learning. Nah, silahkan dibaca dulu di sini problemnya. Bagaimana seorang atlet itu bisa memiliki performa yang baik padahal asupannya tidak seimbang. Oke, nah sekarang Ibu mau tuntun kalian untuk berdiskusi secara kelompok, boleh? Ya, selama 15 menit, tidak lebih dari itu, kemudian kita diskusikan sama-sama jawabannya. Ya, oke. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya, habis itu silakan masing-masing perwakilan boleh untuk memaparkan apa hasil diskusi kalian. Silakan. Ya.
Mana? Yang mana? Oh, yang ini. Tolong ya. Ya. Oke. Oke guys, udah cukup 15 menit. Sekarang waktunya untuk pemaparan. Silakan berbalik badannya. Ya, oke. Ada yang mau mulai? Kelompok 1, 2, 3 ada yang mau mulai memaparkan kira-kira kalau asupannya tuh nggak bagus, tapi dia bagus aja tuh performanya. Ada yang mau nyoba pertama? Oke, silakan. Kenapa bisa tuh asupannya nggak tinggi? Karena kan ini mungkin sudah terbiasa dengan intensitas dan durasi latihan yang nomadal. Oke, good. Jadi satu, intensitas dan durasi latihan dari kelompok ini betul. Jadi asupan tidak hanya yang mempengaruhi keseimbangan atau performa tidak hanya asupan, tapi intensitas dan durasi latihan. Oke, ada lagi? Kelompok sini belum? Ayo, mau nyoba? Oke, silakan. Dapat mempengaruhi juga, yaitu ada faktor stres sama recovery yang kurang baik. Good. Jadi ingat ya, even dia makannya bagus, tidak makan gorengan, terus durasi latihannya cukup, tapi tidak tidur, tetap aja yang ada selnya tetap rusak. Namanya stres oksidatif. Oke, the last one. Sini, silakan. Ini faktor terakhir yang mempengaruhi ibu terkait bagaimana atlet tersebut memiliki performa yang baik, padahal asupannya kurang itu psikolognya, ibu. Siapa tahu atlet tersebut memiliki jiwa yang mental yang menang. Mental pemenang, boleh, good. Jadi yang kelompok terakhir ini yang ketiga itu memberikan jawaban bahwa katanya kalaupun misalnya di sini tapi dia punya tekad yang kuat, psikologis yang baik, itu insya Allah si atlet tadi performanya bisa jauh lebih baik, ya. Jadi kalau misalnya kita simpulkan pembelajaran hari ini dari hasil diskusi kita dengan bagaimana seorang atlet bisa memiliki performa yang baik meskipun asupannya amburadul. Ya, jadi yang pertama karena intensitas latihan, durasi latihan itu juga harus tetap dicatat. Kemudian proses recovery, stres, apakah dia mengonsumsi obat atau tidak, itu juga harus masuk. Kemudian yang terakhir adalah sisi psikologisnya. Terakhir. Oke, habis. Ya, untuk hari ini Ibu cukupkan. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita selesaikan? Tidak ada ya? Ya, Ibu anggap semua sudah paham untuk materi ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan berikutnya. Sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu bahwa materi berikutnya itu kita sudah masuk ke dalam pembuatan instrumen penilaian biokimia. Jadi kita masuk ke penilaian status gizi dari sisi biokimianya ya. Baik, dipersiapkan dirinya minggu depan, belajar yang baik, jangan lupa istirahat yang cukup, penuhi asupan dengan baik. Ya, insya Allah kita ketemu dalam keadaan yang sehat walafiat, pekan depan dengan performa yang jauh lebih baik. Oke, Ibu Nurul Sania mau akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.